Ya, aku melihatnya. Tang Wulin mengangguk. Xie, saya benar-benar harus berterima kasih atas apa yang Anda lakukan. Bagaimana kalau kita keluar sebentar dan Anda menjelaskan apa yang terjadi? Kami saudara yang baik, bukan? Seharusnya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Xie menghela nafas lega. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan mengikuti Tang Wulin keluar. Tepat di balik tirai yang memisahkan ruangan, Su Xiaoyan menatap pintu dengan bingung. Apa yang terjadi hari ini? Mereka semua bertingkah aneh. Petik 2. Setelah menutup pintu di belakang mereka, Tang Wulin menuju ke lokasi terpencil dengan Xie di belakangnya. Kapten, ada baiknya kita mengungkapkan masalah ini ke tempat terbuka, kata Xie saat mereka berjalan. Sangat mudah untuk menjadi bingung pada usia kita, dan Yue Zhenyu juga bukan pria yang baik. Jika bukan karena dia, apakah kesalahpahaman antara Yuanen dan aku akan terjadi? Nah, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun rahasia Anda. Sebenarnya, aku tidak menentangmu karena memiliki preferensi seperti itu, tapi menurutku perempuan adalah yang terbaik. Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Petik 2. Ya, tentu. Tang Wulin menjawab. Itu masuk akal. Mereka segera berbelok, tiba di hutan yang memisahkan asrama siswa yang bekerja dan Spirit Ice Plaza. Xie memasang senyum riang saat dia berjalan ke Tang Wulin dan menepuk pundaknya. Kamu benar-benar membuatku takut. Jadi apa yang terjadi antara Anda dan Yue Zhenyu hari ini? Aku kebetulan melihat kalian berdua saat aku melakukan beberapa tugas, kalau tidak aku masih dalam kegelapan. Tang Wulin tersenyum menanggapi, tetapi itu tidak cukup terlihat di matanya. Kapten C, apa yang kamu lakukan? Sebuah getaran menjalar di punggung Xie, dan dia tersandung ke belakang. Ketakutan dan kecurigaan mulai menjalar ke dalam hatinya. Hei, bukankah kamu bilang akan menjelaskan sesuatu padaku? Petik 2. Tang Wulin meretakkan buku-buku jarinya. Jelaskan hal-hal pantatmu. Ah, tidak, Kapten, tolong. Mengasihani. Jeritan sengsara menembus ketenangan pelukan malam. Kembali ke asrama, Gu Yue memasuki kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Dia memasukkan wajahnya, yang masih merah padam, ke dalam selimutnya. Kakak Gu Yue, kamu akhirnya selesai. Apa yang kalian semua sembunyikan? Su Xiaoyan bertanya, cemberut. Saya pikir kita teman. Gu Yue meliriknya. Jika kamu tidak tahu, mungkin itu yang terbaik. Di mana Xie? Petik 2. Kapten kembali dan membawanya keluar untuk berbicara. Dia bilang dia harus menjelaskan sesuatu kepada Xie untuk menjernihkan semacam kesalahpahaman. Tentang apa itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Gu Yue mendekati Su Xiaoyan dan berbisik ke telinganya. Semakin lama Su Xiaoyan mendengarkan, semakin lebar matanya terbuka. Mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka hampir keluar dari soketnya. Tidak mungkin. Xie hanya berbicara dari pantatnya. Aku yakin dia sedang merasa sedih sekarang. Petik 2. Gu Yue mengangguk. Tidak, bukan hanya sengsara. Dia mungkin menyesal masih hidup. Petik 2. Setengah jam kemudian, Tang Wulin masuk dengan Xie tersampir di bahunya. Dia melempar Xie ke tempat tidurnya, mendengus, lalu naik ke tempat tidurnya sendiri. Keheningan menguasai sisi lain tirai. Wajah Xie berkedut kesakitan saat dia berbaring di tempat tidurnya. Tidak ada memar atau luka yang terlihat di tubuhnya, tetapi anggota tubuhnya yang kejang mengkhianati penderitaannya. Kemudian, tanpa peringatan, suara Gu Yue memotong udara. Xie, apa kau tidak perlu menjelaskan semuanya padaku juga? Es dalam suara Gu Yue membuat mata Xie terbuka lebar. Seluruh tubuhnya mulai kejang hebat, dan teror mencengkeram hatinya. Sisa malam itu berlalu dengan tenang. Kicau jangkrik yang biasa tidak bisa didengar. Sebaliknya, tamparan tinju yang terus-menerus terhadap daging bergema dengan lembut di tempatnya, ritme yang menenangkan berlangsung hingga malam. Keesokan paginya, Gu Yue kembali ke asrama tepat ketika Tang Wulin dan Su Xiaoyan selesai berlatih dengan mata setan ungu mereka. Seluruh tubuhnya tampak segar dan bebas dari semua stres yang terpendam. Dia berjalan ke Tang Wulin dan Su Xiaoyan. Wulin, saya membuat beberapa pertanyaan di Pagoda Roh untuk Xiaoyan dan menemukan bahwa siswa di Akademi Shrek bisa mendapatkan jiwa roh dengan cara selain membelinya. Bahkan ada cara untuk mendapatkan jiwa roh yang lebih berkualitas. Mempertimbangkan situasi Xiaoyan, dia benar-benar harus mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, tetapi jiwa roh seperti itu akan menelan biaya yang sangat tinggi dan bahkan tidak dijamin bahwa dia akan mendapatkan yang cocok.
Ada metode lain untuk mendapatkan jiwa roh di pagoda roh, tetapi itu jauh lebih sulit daripada sekadar mengumpulkan dana. Petik 2. Oh, metode apa itu? Tang Wulin bertanya. Su Xiaoyan, di sisi lain, menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Cara mereka bertindak, berpura-pura seolah-olah lagu kesakitan semalam tidak dinyanyikan, jelas membuatnya terkejut. Serangan menara, jawab Gu Yue. Pagoda roh telah mengaturnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jiwa roh 1000 tahun dari serangan menara. Mereka membangun menara jiwa roh dengan 108 lantai dan mekanisme pertahanan yang berbeda di masing-masing lantai. Jika kita menaklukkan satu lantai, kita akan mendapat kesempatan untuk membeli jiwa roh yang ditemukan di lantai itu dengan diskon 50%. Hanya ada 2 jenis orang yang dapat melakukan serangan menara, anggota pagoda jiwa atau keajaiban yang telah diberikan persetujuan oleh pagoda jiwa. Saya dapat membantu Xiaoyan untuk mendapatkan persetujuan, tetapi saya tidak dapat membantunya membersihkan menara sendiri. Karena master jiwa yang berbeda membutuhkan jenis jiwa roh yang berbeda, dan juga mempertimbangkan master jiwa tipe pendukung, pagoda roh memungkinkan serangan menara dilakukan dalam tim yang terdiri dari 7 orang. Alhasil, kesulitan juga disesuaikan agar sesuai dengan tim yang terdiri dari 7 orang. 18 lantai pertama diisi dengan jiwa roh 1000 tahun, tapi kekuatan jiwa itu meningkat di setiap lantai. Pagoda jiwa telah memenuhi setiap lantai dari lantai 18 hingga 36 dengan jiwa roh 10.000 tahun yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Jiwa roh ratusan ribu tahun dapat ditemukan dari lantai 36 dan seterusnya, dan 9 lantai terakhir konon berisi jiwa roh dari makhluk jiwa terkuat yang pernah ada. Pagoda jiwa hanya mengizinkan master jiwa yang berusia 30 tahun ke bawah untuk berpartisipasi dalam serangan menara, jadi bahkan anggota pagoda jiwa seperti saya tidak akan bisa memasuki menara untuk mendapatkan jiwa roh setelah mereka melewati usia 30 tahun. Sejak saat itu, kami harus membelinya. Saya mendengar bahwa Akademi Shrek juga memiliki cara untuk memberikan jiwa roh, tetapi hak istimewa itu disediakan untuk mereka yang ada di pelataran inti. Saat ini, taruhan terbaik kita adalah mengumpulkan beberapa orang untuk membantu Xiaoyan membersihkan menara. Ini akan menjadi pengalaman belajar bagi kami juga. Bagaimana menurut Anda? Tidak masalah. Tang Wulin langsung menjawab. Tentu saja saya akan membantu. Kenapa aku tidak pernah tahu tentang sesuatu yang sehebat itu sampai sekarang? Sebuah suara mengerang dari sisi ruangan, dan seseorang berjalan. Itu adalah Xie, tapi wajahnya sangat berdarah dan bengkak sehingga, jika yang lain tidak mengenalnya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Tang Wulin telah menunjukkan belas kasihan kepadanya dengan menghindari wajahnya ketika dia memukulinya, tetapi Gu Yue tidak terlalu baik. Gu Yue melirik Xie. Saya baru tahu setelah datang ke sini. Serangan menara hanya tersedia di sini di markas pagoda roh, dan tidak ada menara jiwa roh lain yang ada di benua itu. Bahkan anggota staf pagoda jiwa perlu menjalani audit ketat sebelum mereka dapat disetujui untuk masuk. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan. Itu sudah beres. Kapan kamu mau pergi? Audit akan memakan waktu beberapa hari, jadi saya pikir hari libur kita berikutnya harus bekerja, sela Gu Yue. Kami masih perlu mempersiapkan dan mencari 3 orang lagi. Jika kami ingin mencapai menara sejauh yang kami bisa, kami membutuhkan tim yang terdiri dari 7 orang. Wulin, saya akan membiarkan Anda menangani pencarian lebih banyak anggota tim. Saya yakin Anda akan menemukan orang-orang terbaik untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Baiklah, aku akan memikirkan siapa yang akan diundang. Apakah ada persyaratan khusus untuk rekan satu tim kita? Petik 2. Ya, usia setiap orang di tim harus dalam kisaran 3 tahun. Petik 2. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah Wu Zhangkong. Dia tahu pasti bahwa guru mereka belum genap berusia 30 tahun. Jika mereka bisa membawanya, maka 18 lantai pertama tidak akan menjadi masalah. Namun, jelas bahwa pagoda jiwa telah meramalkan situasi seperti itu dan membuat aturan untuk mencegah orang memainkan sistem. Kalau begitu kita hanya bisa mengundang orang dari kelas kita atau kelas 2. Bagaimana dengan Yuanen Yehui? Xie gagal dengan wajahnya yang bengkak. Tang Wulin menatap matanya. Dia akan menjadi pilihan yang cukup bagus, tapi, mengingat betapa berbatu-batu hubungan kita saat ini, apakah dia setuju untuk datang? Meskipun Yuanen Yehui hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Faktanya, dengan 2 jiwa bela dirinya yang hebat, kemungkinan kekuatannya melebihi Wu Shiduo yang memiliki 4 cincin tinggi. Biar aku pikirkan dulu.
Jika kita sedang mencari seseorang dari kelas kita, maka Wu Siduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Nianxia masing-masing sesuai. Tapi jika kita menginginkan seseorang dari kelas 2, maka pilihan kita dipotong menjadi hanya Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Petik 2. Acara ini merupakan kesempatan langka yang akan dikemas dengan pengalaman baru. Sudah ditetapkan bahwa 4 rekan tim dari kelas 0 asli akan pergi bersama. Untuk 3 tempat terakhir di tim mereka, bagaimanapun, Tang Wulin akan memilih dari kumpulan 6 orang. Setelah memikirkannya lagi, dia mendapat ide tiba-tiba, matanya menyala. Namun, dia tidak menyuarakannya untuk saat ini. Kapten, bisik Su Xiaoyan. Sebenarnya, saya tidak benar-benar ingin meminta bantuan dari orang-orang di kelas kita. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana bisa? Semua orang di kelas kami bersaing satu sama lain, dan di akhir tahun ajaran, 10% kelas akan dikeluarkan. Saya tidak ingin mengungkapkan jiwa roh yang saya peroleh atau staf Starwell saya secepat ini. Selain itu, kita bisa melakukan serangan menara kapanpun kita mau. Saya tidak ingin menempatkan diri saya dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelum akhir semester. Karena kelemahan Su Xiaoyan dalam pertarungan 1 lawan 1, dia harus sangat berhati-hati, menyembunyikan beberapa trik di lengan bajunya. Tang Wulin mengangguk. Itu masuk akal. Kemudian tinggal Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Kami masih merindukan 1 orang. Tidak apa-apa, aku punya seseorang dalam pikiran. Jika dia ingin pergi, maka dia akan menjadi aset utama bagi tim kami. Petik 2. Siapa ini? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Berhati-hati untuk mencari penyadap, Tang Wulin membisikkan nama kepada teman-temannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, mata Su Xiaoyan berbinar dan Gu Yue dan Xie Xie memberi isyarat persetujuan mereka. Baiklah, sekarang aku akan melihat apakah aku bisa membujuk Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. MN. Baik, Tang Wulin menggedor pintu. Siapa ini? Yue Zhengyu memanggil dari dalam. Ini aku. Yue Zhengyu membuka pintu, masih mengenakan piyamanya, matanya penuh tidur. Dia menahan kuap. Kenapa kamu menggangguku di pagi hari? Apa yang kamu inginkan? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Baik, masuklah. Yue Zhengyu mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Perbedaan antara sikapnya saat ini dan kemarin adalah siang dan malam. Jadi, bagaimana penilaiannya? Yue Zhengyu memutar matanya. Seberapa serakah menurutmu aku ini? Tang Wulin terkekeh. Apa? Anda adalah keturunan dari klan malaikat suci. Mengapa aku takut kamu mencuri dari diriku yang malang? Petik 2. Tawa Yue Zhengyu setajam pisau. Saya mengerti sekarang. Wulin, bukankah kita harus menjadi saudara yang baik satu sama lain? Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Tang Wulin menyimpang dalam satu gerakan yang mengalir, menghindari kontak fisik yang masuk. Rencananya untuk mengungkapkan statusnya sebagai pandai besi peringkat 5 kemarin telah berjalan dengan sempurna, tanpa Xie yang salah paham. Dengan kecelakaan yang masih segar di benaknya, Tang Wulin putus asa untuk tidak bertindak dengan cara yang akan melahirkan kesalahpahaman baru. Reputasinya tidak bisa menerima pukulan lagi. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan meraba-raba aku. Tang Wulin melotot. Mundur selangkah, Yue Zhengyu berkata, baiklah, jadi seperti ini. Saya telah menilai perak giok Anda dan saya menemukan tingkat harmoni yang sangat tinggi. 91%. Apakah Anda yakin Anda yang memalsukannya? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Tentu saja. Lalu bisakah Anda menempa lebih banyak logam dengan kualitas yang sama? Bagaimana saya tahu? Tingkat harmoni dipengaruhi oleh suasana hati saya hari itu, kualitas metal, dan segala macam faktor kecil lainnya. Apakah kamu tahu betapa sulitnya menempa paduan roh? Petik 2. Yue Zhengyu tertawa gelap. Tentu saja. Itu bagus. Saya ingin memesan banyak giok perak dari Anda, tetapi mereka setidaknya harus memiliki tingkat keserasian 90%. Kamu bisa mengatur harga pembukaan, poin kontribusi atau item spirit, apa saja. Bagaimana kedengarannya? Petik 2. Anda akan membiarkan saya menetapkan harga pembukaan. Dia menatap Yue Zhengyu, matanya melebar. Ya itu betul. Aku harus memikirkan ini. Tetapi bahkan jika saya setuju, saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Terlalu sulit untuk menempa paduan dengan tingkat harmoni di atas 90%. Saya juga tidak punya uang untuk membeli semua bahan mentah. Petik 2. Aku akan memberimu bahan mentah. Yue Zhengyu membalas, memamerkan kekayaannya.
Aku akan menukar item roh yang kamu minta tempo hari dengan potongan perak giokmu. Saya juga akan meletakkan 1000 kg masing-masing perak berat dan perak ajaib bermutu tinggi untuk Anda tempa menjadi perak giok. Tetapi Anda harus menandatangani kontrak yang menetapkan setiap bagian di atas tingkat keserasian 90% akan dijual kepada saya. Kita bisa membahas harganya nanti. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Segalanya sedikit lebih rumit dari itu, balas Tang Wulin. Aku akan menukarkanmu giok perak sekarang dan kita bisa mendiskusikan harga untuk perak giok masa depan nanti. Meskipun potongan giok perak itu sangat berharga, itu hanya ribuan yang dimurnikan. Harganya akan meroket jika itu adalah roh yang dimurnikan. Bisa dikatakan, itu sama berharganya dengan besi meteor yang dia jual pada Yue Zhengyu di masa lalu, pasti bernilai barang roh 2000 tahun. Baiklah, perak berat dan perak ajaib akan dikirimkan kepadamu dalam 3 hari. Yue Zhengyu berkata tanpa ragu, cahaya berkelap-kelip di matanya. Tanpa diketahui Tang Wulin, Yue Zhengyu meminta pelayan keluarganya segera menguji perak giok sehari sebelumnya. Ketika hasilnya mencapai tingkat harmoni 91%, kepala pelayan tidak dapat mempercayai matanya. Bahkan Saint Blacksmith dari klan mereka tidak bisa menempa paduan dengan kualitas setinggi itu. Selain itu, Saint Blacksmith klan mereka tidak akan repot-repot menempa generasi muda klan. Aturan klan malaikat suci sangat ketat, dan kecuali seseorang mencapai level tertentu, dukungan yang diberikan oleh klan akan sangat terbatas. Semua anak dalam klan harus berusaha keras dengan usaha mereka sendiri. Sebagai hasil dari aturan klan, Yue Zhengyu telah belajar untuk memanfaatkan sepenuhnya setiap sumber daya yang tersedia baginya sejak kecil. Alasan dia begitu tertarik pada perak giok adalah karena itu sangat cocok dengan jiwa bela dirinya. Perak giok memperkuat atribut unsur dan fisik, yang keduanya diperhatikan dan diseimbangkan oleh jiwa bela diri malaikat suci. Meskipun bukan logam kelas atas, itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat baju besi perang 2 kata miliknya. Tentu saja, itu dengan asumsi itu adalah roh yang dimurnikan. Tingkat keselarasan suatu paduan adalah signifikan karena untuk setiap 5% di atas 60, paduan tersebut dapat diperbaiki dengan logam tambahan. Sudah menjadi rahasia umum semakin banyak logam yang terdiri dari paduan, semakin kuat paduan itu, dengan asumsi rasionya benar. Paduan dengan tingkat harmoni 91% diperbolehkan untuk 6 kali upaya reforging. Keberhasilan reforgings di masa depan adalah dugaan siapapun, tetapi karya ini memiliki 6 percobaan untuk berhasil. Inilah mengapa itu sangat berharga. Jade silver dengan tingkat harmoni 60% jauh dari harga item roh yang diinginkan Tang Wulin. Batu giok peraknya dengan tingkat harmoni 91%, bagaimanapun, adalah harta yang tak ternilai harganya yang sangat berharga untuk tawaran Yue Zhengyu, bahkan jika itu hanya 1000 yang dimurnikan. Sementara Tang Wulin memiliki rencananya, Yue Zhengyu juga tidak duduk-duduk sambil memutar-mutar ibu jarinya. Setelah masalah diselesaikan, Tang Wulin melontarkan senyum yang menyenangkan pada Yue Zhengyu. Zhengyu, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu yang lain. Jika Anda setuju, saya akan memberi Anda sepotong besi meteorik. Sekalipun dia pelit, Tang Wulin tahu bagaimana memperlakukan klien terbaiknya. Apa yang kamu butuhkan? Yue Zhengyu bertanya. Apakah Anda akrab dengan menara jiwa roh pagoda roh? Tentu saja saya tahu. Apakah Anda akan melakukan serangan menara? Bukankah semua cincin jiwamu sudah ribuan tahun? Yue Zhengyu bertanya dengan bingung. Karena Tang Wulin memiliki jiwa roh ungu, dia secara otomatis mendapatkan cincin jiwa ketiganya ketika dia membuat terobosan. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan jiwa roh lain. Ini bukan untukku, tapi temanku. Dia juga seorang siswa yang bekerja dan namanya Su Xiaoyan. Dia siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tetapi membutuhkan jiwa roh lain untuk melakukannya. Kamu kuat, maukah Anda membantu kami? Petik 2. Tidak masalah. Yue Zhengyu menjawab dengan senang. Saya sudah lama ingin melatih tubuh saya. Tang Wulin terkekeh. Mencapai tujuannya, dia dengan santai melemparkan sepotong besi meteorik yang dijanjikan kepada Yue Zhengyu. Aku sudah membayarmu sekarang, jadi pastikan kamu memberikan item rohku. Adapun masalah giok perak, izinkan saya mencobanya dulu. Kita bisa mendiskusikan harga ketika saya benar-benar berhasil membuat harga lain dari level itu. Petik 2. Yue Zhengyu sangat kuat. Meskipun dia tidak cocok dengan Yuanen Yehui, dia tidak terlalu mengecewakannya. Jiwa bela diri malaikat suci menggabungkan serangan, dukungan, dan kontrol yang tinggi menjadi satu paket yang mematikan.
Malaikat jatuh tidak kalah dari malaikat suci dalam hal pelanggaran atau kontrol, tetapi tidak dapat memberikan dukungan kepada sebagian besar master jiwa. Setelah meninggalkan kamar Yue Zhengyu, Tang Wulin melirik ke pintu yang menuju ke kamar Yuanen Yehui. Di saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Jalan mereka berpapasan setiap pagi, berkat kehidupan siswa yang sibuk, dan mereka menghadiri kelas di gedung yang sama. Masih ada waktu untuk berbicara dengannya nanti. Kurikulum Akademi Shrek sama sekali tidak sederhana. Kuliah yang tersedia mencakup berbagai macam topik. Namun, ada beberapa penilaian pembelajaran. Para siswa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka memahami materi secara menyeluruh. Akademi mengikuti pepatah lama, master menunjukkan pintu, tetapi siswa berjalan melewatinya. Setiap siswa Akademi Shrek adalah seorang jenius, jadi gaya mengajar yang cocok untuk para jenius diperlukan. Setiap orang menghabiskan sore mereka mengkonsolidasikan pengetahuan mereka, mengolah, memurnikan tubuh mereka, belajar, atau mempraktikkan profesi mereka. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing, jadi tidak ada guru yang dapat memberi tahu siswa cara berkultivasi. Siswa dapat bertanya kepada guru jika mereka memiliki pertanyaan, tetapi ini membutuhkan poin kontribusi. Hanya butuh beberapa hari bagi mahasiswa baru untuk menyadari pentingnya poin kontribusi. Poin kontribusi dapat membeli sumber daya budidaya terbaik yang ditawarkan Akademi Shrek, tetapi tanpa mereka, seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam kasus yang terakhir, satu-satunya hal yang dapat dilakukan siswa adalah mendapatkan poin atau bekerja keras mengembangkan cara lama. Master jiwa tipe tumbuhan seperti Tang Wulin dapat menggunakan poin kontribusi mereka untuk masuk ke ruang budidaya khusus yang disebut hutan tanpa batas. Hutan ini dibangun oleh Akademi Shrek, dan dipenuhi dengan setiap tanaman yang bisa dibayangkan. Praktis berdenyut dengan kehidupan. Jika master jiwa tipe tumbuhan berkultivasi di sana, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Namun, masuknya datang dengan harga yang mahal. 1 jam di hutan tanpa batas menghabiskan 500 poin. Dulu ketika mereka pertama kali memasuki Akademi Shrek, Yuanen Yehui membeli makan siang Tang Wulin dengan imbalan jasanya. Tang Wulin berhasil menyelamatkan poin dengan cara itu, dan dia kemudian menggunakan poin itu untuk mencoba berkultivasi di hutan tanpa batas. Efek dari ruang ajaib itu sudah jelas baginya. Dalam waktu yang dihabiskannya di sana, kekuatan jiwanya dan rumput Blue Silver tumbuh jauh lebih banyak daripada di dunia luar. Tang Wulin telah menghitung efisiensi biaya menggunakan hutan tanpa batas. Dia sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia terus menggunakannya setiap hari, itu hanya akan memakan waktu paling lama 3 tahun untuk mencapai peringkat 40, dan itu adalah perkiraan konservatif. Akademi menawarkan semua yang dibutuhkan siswanya. Bahkan pemilihan item roh di sini melampaui lelang di dunia luar. Namun, koin federal tidak berguna di akademi. Hanya poin kontribusi yang diterima. Setiap siswa kekurangan poin kontribusi. Pikiran untuk menukar poin dengan koin federal tidak pernah terlintas di benak mereka. Meskipun Tang Wulin sangat kekurangan poin saat ini, dia cukup senang sehingga dia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya makanan. Dia saat ini mengabdikan seluruh waktunya untuk meningkatkan keterampilan menempanya dan tidak punya waktu untuk berpikir tentang menghasilkan keuntungan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan siswa, semua orang berjalan dengan susah payah, selangkah demi selangkah. Mereka semua berdoa dan bekerja keras, putus asa untuk tidak menjadi salah satu siswa pertama yang menghadapi pengusiran. Akademi Shrek memberi siswa kebebasan sama banyaknya dengan stres. Ini adalah satu-satunya cara agar potensi seseorang benar-benar berkembang. Tang Wulin sedang sibuk, Gu Yue sedang sibuk, Su Xiaoyan dan Xie Xie sedang sibuk. Mereka mengerti di mana mereka berdiri di antara rekan-rekan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bersantai bahkan untuk sesaat. Ini paling jelas bagi Su Xiaoyan. Kembali ke Akademi Issea dia malas, dan kemalasan itu bertambah. Sekarang Tang Wulin telah melampaui dirinya, dari mereka berempat, dia adalah yang terlemah. Apakah kamu di sana, Yuanen? Tang Wulin berkata sambil mengetuk pintu kamarnya. Mereka hanya punya waktu 2 hari sampai hari libur mereka. Setelah memikirkan hal-hal berulang kali, dia sampai pada kesimpulan bahwa Yuanen Yehui adalah orang terbaik untuk diundang ke grup mereka, dan dia akhirnya menemukan waktu untuk datang mengunjunginya. Pintu terbuka, dan Yuanen Yehui muncul dengan tatapan dingin. Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda di sini untuk memberi saya poin kontribusi yang Anda miliki? Petik 2. Poin kontribusi. Tang Wulin hampir tersedak. Aku, belum merasa cukup.
Dia tersenyum patuh. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan mulai menutup pintu. Tunggu sebentar. Tang Wulin mendorong tangannya ke arahnya, menempelkan benda logam ke celah pintu sebelum bisa menutup. Dia membuka pintu sekali lagi dan mengambil benda logam di tangannya. Aku minta maaf atas kejadian sebelumnya, Yuanen, tapi pihak kita sudah dihukum karenanya. Kita semua adalah siswa yang bekerja, jadi kita tidak boleh bermusuhan satu sama lain. Saya datang untuk menebus kesalahan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya, tolong katakan. Petik 2. Apa ini? Yuanen bertanya, melihat batu metalik di tangannya. Itu keren saat disentuh. Tang Wulin menyeringai. Itu adalah paduan roh. Pernahkah kamu mendengarnya? Petik 2. Mata Yuanen Yehui terangkat untuk bertemu dengannya. Ini adalah paduan roh. Dia jelas tidak sepengetahuan Yue Zhengyu. Iya. Ini adalah giok perak. Yue Zhengyu memesannya dariku. Ini adalah paduan yang terbuat dari perak berat dan perak ajaib. Tingkat harmoni karya ini tidak terlalu buruk. Sedikit di atas 70%, tapi itu terlalu rendah untuknya, jadi saya berencana menjualnya ke akademi. Petik 2. Kamu bisa menempa paduan roh. Yuanen Yehui bertanya, nadanya jauh lebih hormat daripada beberapa saat sebelumnya. Tang Wulin mencibir di dalam hatinya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya saat tumbuh sebagai seorang pandai besi, dan dia tahu bagaimana membuat yang terbaik dari situasi apapun. Aku pandai besi peringkat 5, katanya sambil menggosok lencana pandai besi saat dia berbicara. Setelah insiden dengan Yue Zhengyu, dia tidak berani memamerkannya sesantai dulu. Pada saat itu, retakan terbentuk pada topeng ketidakpedulian Yuanen Yehui, tetapi segera menghilang. Dia mengembalikan giok perak padanya dan berkata, baiklah. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Petik 2. Inilah kesempatan saya. Tang Wulin tersenyum. Anda adalah klien pertama saya, dan saya ingat janji saya untuk menjual logam rafinasi 1000 kelas 1 kepada Anda dengan harga murah. Janji itu masih memiliki bobot, dan saya datang ke sini karena itu. Saya akan datang memalsukan untuk Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Anda juga tidak perlu membayar saya, anggap saja itu bagian dari hutang saya kepada Anda. Petik 2. Kata-katanya meredakan ekspresi tegasnya. Ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, lanjut Tang Wulin. Su Xiaoyan siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tapi dia juga perlu mendapatkan jiwa roh yang baru. Kami berencana membawanya ke pagoda jiwa untuk memanjat menara jiwa roh dan membantunya mendapatkan jiwa roh yang kuat. Untuk saat ini, kami masih membutuhkan satu orang lagi untuk melengkapi tim kami, jadi kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami tidak meminta bantuan Anda secara gratis, tentu saja. Saya akan memurnikan roh logam atau menempa paduan roh pilihan Anda sesudahnya. Petik 2. Menara Jiwa Roh. Mata Yuanen Yehui berbinar. Ya, Menara Jiwa Roh. Saya selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Lagi pula, dari semua orang di kelas 1 dan 2, Anda adalah yang terkuat. Jika Anda bersedia membantu kami, peluang keberhasilan kami akan jauh lebih tinggi. Xiaoyan lemah, dan kami tidak ingin kawan kami dikeluarkan pada akhir tahun. Jadi, tolong, bantu kami. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Tang Wulin tidak pernah mengira dia akan setuju dengan mudah. Aku tidak ingin pemurnian roh atau paduan rohmu. Kita bisa membicarakannya di masa depan. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk bantuan saya. Mata Yuanen Yehui berbinar saat dia menatap Tang Wulin. Kondisi yang berbeda. Dia menggema. Saya ingin persetujuan untuk serangan menara. Jantung Tang Wulin berdegup kencang, dan ketika dia menyadari arti di balik kata-katanya, dan berseru, kamu sudah mencapai peringkat 40. Yuanen Yehui memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 2 jiwa bela diri yang kuat. Satu-satunya alasan dia menginginkan persetujuan untuk serangan menara adalah untuk mendapatkan jiwa roh lain. Hanya menara jiwa roh yang menawarkan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri sebaik miliknya. Dia baru berusia 15 tahun, namun dia sekarang peringkat 40. Aku bahkan tidak bisa bermimpi mencapai peringkat 40 pada usia 15 tahun. Tang Wulin akan berusia 14 dalam setengah tahun. Dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri ketika mencapai peringkat 40 hanya dalam 1,5 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan setiap jam untuk berkultivasi di hutan tanpa batas, dia masih percaya dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat 40 dalam waktu yang singkat. Itulah satu-satunya syarat saya. Jika Anda setuju, maka saya akan pergi.
Ekspresi Yuanen Yehui tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Saya tidak bisa memberikan jawaban untuk itu sekarang. Saya harus berdiskusi dengan teman-teman saya dulu, kata Tang Wulin. MN. Yuanen Yehui menutup pintunya dengan satu gerakan cepat, jelas masih waspada padanya. Ditinggal berdiri di aula, Tang Wulin kembali ke kamarnya dan menjelaskan kondisinya kepada teman-temannya. Kalau begitu lupakan saja tentang dia. Kami akan baik-baik saja tanpa dia. Saya tidak ingin merepotkan kakak Gu Yue terlalu banyak, kata Su Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu harga yang dibayar Tang Wulin untuk mengundang Yue Zhengyu, dia samar-samar bisa menebak itu tidak murah. Demikian pula, dia tidak tahu apa yang harus dibayar Gu Yue untuk kuota jiwa roh lain untuk serangan menara. Gu Yue melambai dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, tidak ada masalah sama sekali. Yuanen Yehui adalah tipe penyerang yang sangat kuat. Saya yakin jika kami memiliki dia di tim kami, dia akan sangat membantu kami dan Anda akan mendapatkan jiwa yang baik. Layak untuk mempertimbangkan menerima kondisinya. Petik 2. Selain itu, sela Tang Wulin. Ini adalah kesempatan untuk meredakan ketegangan hubungan kita dengannya. Kita bisa mengembalikannya seperti sebelum kejadian. Dia juga sangat terampil, dan dia praktis dijamin untuk memasuki pelataran inti di masa depan. Karena kita semua adalah siswa yang bekerja, kita harus berteman. Petik 2. Saya setuju, Xie menimpali, melompat dari tempat tidurnya. Su Xiaoyan menatapnya dengan tatapan kotor. Tentu saja Anda setuju. Setiap hari Anda membersihkan bagian depan kamarnya, menyeka jendela, mengambil air untuknya, dan mengibas-ngibaskan ekor untuknya seperti anak anjing kecil yang baik. Tang Wulin menatap Xie, alisnya melengkung. Kamu lagi apa? Saya hanya mencoba untuk menebus. Tang Wulin menggelengkan kepalanya pasrah, lalu menoleh ke Gu Yue. Apakah Anda yakin tidak akan terlalu merepotkan untuk mendapatkan kuota lagi? Seharusnya baik-baik saja. Aku akan bertanya besok setelah makan siang. Apakah kita mendapatkan yang lain atau tidak terlalu penting? Jika tidak, kita akan kekurangan satu orang, tapi kita lebih dari cukup kuat untuk mengatasi menara. Petik 2. Baik. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu. Keempat teman itu saling memandang dengan heran, merenungkan identitas pengunjung tak diundang itu. Satu-satunya orang yang mungkin mereka pikirkan adalah Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Su Xiaoyan melompat dari tempat tidurnya dan langsung menuju pintu. Yang mengejutkan, seluruh garis pandangnya terhalang saat membukanya. Kamu siapa? Tanyanya kaget. Bakso bundar sempurna menjulang di atasnya. Meski berdiri sedikit di atas 180 cm, pinggangnya selebar dia tinggi. Dia menyeringai padanya, pipi montok bulat seperti tupai. Halo, saya mencari Tang Wulin. Apakah dia ada? Suaranya lembut dan enak didengar. Mendengar namanya, Tang Wulin mendekati ambang pintu. Dia menebak siapa pengunjung itu dari suara mereka, tetapi setelah melihat bakso di depannya, dia menjadi tidak yakin. Ini aku, Su Lizzie. Tang Wulin tercengang. Dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak bertemu, lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar. Masuklah. Tang Wulin dengan cepat melambai ke sisi anak laki-laki itu. Selain malam hari, ketika mereka pensiun, tirai pemisah ruangan tetap dibuka. Su Lizzie menyapu pandangannya dari Tang Wulin dan Xie di kiri ke Gu Yue dan Su Xiaoyan di kanan, terkejut mengecat wajahnya. Kalian sekamar bersama. Kedua gadis itu segera tersipu merah padam, memelototinya begitu mereka pulih. Tang Wulin menunjuk ke tirai yang membagi ruangan. Bukan itu yang kamu pikirkan. Kami berbagi ruangan ini karena kondisi kehidupan siswa yang bekerja tidak baik. Petik 2. Su Lizzie mengangguk mengerti. Anda benar-benar mengejutkan saya ketika Anda menelepon saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk bergabung dengan Shrek, dan bahkan menjadi siswa yang bekerja. Selamat. Juga, jangan khawatir tentang seberapa gemuk saya. Saya baru saja makan sesuatu yang seharusnya tidak saya makan, yang membuat saya mengembang seperti balon. Petik 2. Tang Wulin telah memutuskan Su Lizzie sebagai pria ketujuh mereka beberapa hari sebelumnya. Mempertimbangkan kegunaan jiwa bela diri Su Lizzie, tidak ada pilihan yang lebih baik. Sebagai siswa pelataran inti, Su Lizzie dapat diandalkan karena kemampuannya sebagai master jiwa tipe makanan. Setelah mencicipi roti Su Lizzie di masa lalu, Tang Wulin menyadari efeknya yang luar biasa. Faktanya, mereka sangat bermanfaat untuknya, memulihkan esensi darahnya yang habis sehingga dia bisa terus menggunakan lebih banyak kemampuan Raja Naga Emasnya. Dengan dukungan Su Lizzie,
kekuatannya akan meningkat 30%, belum lagi bagaimana rekan satu timnya akan mendapat manfaat. Roda gigi yang hilang dari mesin mereka adalah master jiwa tipe pendukung murni. Tidak seperti Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu, Su Lizhi telah memanfaatkan kesempatan itu untuk membantu Tang Wulin tanpa pamrih. Dan hari ini, dia secara pribadi datang berkunjung. Su Lizhi, seperti apa pelataran dalam dibandingkan dengan pelataran luar? Tanya Su Xiaoyan. Su Lizhi dengan canggung menggaruk kepalanya karena pertanyaan itu. Ini tidak terlalu berbeda. Para guru lebih ketat. Segalanya sedikit rileks bagiku, karena aku memiliki jiwa bela diri tipe makanan. Satu-satunya hal yang harus difokuskan adalah menumbuhkan kekuatan jiwa setiap hari. Itu saja. Mulutnya tiba-tiba melebar saat dia bertepuk tangan sekali. Oh ya, saya mendengar pelataran dalam akan segera direformasi. Saya tidak terlalu jelas tentang detailnya. Dengan seberapa rendah basis kultivasi saya, ada kemungkinan besar saya akan ditendang ke pelataran luar. Sepertinya pelataran dalam mungkin mengubah persyaratan penerimaan mereka menjadi master armor tempur mulai sekarang. Sejujurnya, saya tidak yakin harus berbuat apa. Petik 2. Anda datang ke pelataran luar. Mata Tang Wulin berbinar. Su Lizhi seusia mereka, jadi jika dia memasuki pelataran luar, ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan kelas 1. Itu bagus, karena tidak ada orang yang menyukai jiwa bela diri Su Lizhi lebih dari Tang Wulin. Su Lizhi terkekeh. Saya belum tahu. Ngomong-ngomong, apa kamu bilang kalian akan melakukan serangan menara? Apakah Anda sudah memutuskan waktunya? Aku sudah mengosongkan jadwalku pada hari libur kita, jadi telepon saja aku dan aku akan datang. Petik 2. Su Xiaoyan tersentuh oleh ketulusannya. Terima kasih. Saya tidak bisa cukup berterima kasih karena telah setuju untuk membantu saya. Petik 2. Jangan khawatir tentang itu. Lagi pula aku tidak punya rencana apa-apa. Dia tersipu saat melihat ekspresi mata berkaca-kaca Su Xiaoyan, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa malu. Baiklah, ayo kita makan. Lizhi, aku akan mentraktirmu makan malam. Petik 2. Karena betapa gemuknya dia, mata Su Lizhi biasanya bulan sabit, tetapi saat menyebutkan makanan, mereka terbuka lebar. Dia mengangguk dengan penuh semangat, barisan lemak dari dagunya beriak. Ya, ayo pergi. Anda tahu, saya masih tidak bisa melupakan rasa ikan panggang itu. Itu sangat bagus. Petik 2. Xie menepuk keningnya. Keduanya benar-benar sepasang rakus. Semakin dekat mereka ke tempat tujuan, semakin ketakutan merayap ke dalam hatinya, menyebabkan keringat membasahi punggungnya. Dia membayangkan adegan bencana dari dua rakus yang merobek ruang makan, gemetar. Tidak ada yang tersisa. Meskipun ruang makan selalu memiliki stok makanan tambahan untuk situasi ekstrim, sejak Tang Wulin menginjakkan kaki di area tersebut, para staf terpaksa menambah persediaan mereka. Karena Su Lizhi menemani Tang Wulin hari ini, tanpa ragu toko ruang makan akan dimakan bersih. Nafsu makan Su Lizhi telah tumbuh agar sesuai dengan ukuran tubuhnya selama bertahun-tahun, menyaingi rasa lapar Tang Wulin pada hari biasa. Namun, kemampuan Tang Wulin untuk makan, besar seperti sebelumnya, diperkuat oleh kegembiraan yang dia rasakan saat bersatu kembali dengan Su Lizhi. Keduanya sama-sama cocok dalam seni makan dengan rakus, mengungkapkan sejauh mana sebenarnya kecenderungan rakus mereka di perusahaan satu sama lain. Untuk berterima kasih kepada Su Lizhi, Su Xiaoyan mengambil tanggung jawab untuk mengangkut hidangan yang terus mengalir. Segera, segunung piring kotor menumpuk tinggi di depan mereka, ruang makan benar-benar kosong sama sekali. Tapi mereka masih belum puas. Aku tidak bisa makan sampai kenyang. Su Lizhi menepuk perutnya saat dia melontarkan senyum konyol ke Tang Wulin. Tang Wulin memaksakan yang pahit. Aku juga tidak. Aku ingat kamu tidak bisa makan lebih banyak dariku sebelumnya, tapi sepertinya nafsu makanmu tumbuh lebih cepat dari aku. Anda menakjubkan. Su Lizhi terkekeh. Dulu, aku tidak bisa menerima bahwa aku kalah denganmu dalam makan, jadi aku segera mulai makan dengan rakus ketika sampai di rumah. Saya berusaha untuk makan sebanyak yang saya bisa setiap hari dan melampaui batas perut saya. Secara kebetulan, kecepatan kultivasi saya juga meningkat. Tapi sayangnya, ukuran pinggang saya juga begitu. Hehe, aku sangat iri padamu. Anda tidak menjadi gemuk tidak peduli berapa banyak Anda makan sendiri. Petik 2. Kamu harus melatih tubuhmu. Menjadi terlalu gemuk tidak baik untukmu. Petik 2. Saya baik-baik saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya ini gendut sekarang karena saya makan sesuatu yang istimewa dan tidak bisa langsing sesudahnya. Sepertinya saya terjebak seperti ini sekarang. Baiklah, ayo pergi.
Kita bisa makan lagi di kota. Saya tahu itu seperti punggung tangan saya dan ada tempat mie menakjubkan yang harus saya antar. Kami akan mendapatkan masing-masing 10 mangkuk mie. Mangkuknya sangat besar dan mie-nya enak. Petik 2. Pergilah tanpa kami. Gu Yue mengerang, menggosok wajahnya dengan tangannya. Selama makan, dia telah dengan sungguh-sungguh merenungkan kata-kata Wu Siduo, dan telah mengakui kelelahan mental dan fisik menyaksikan penderitaan yang dibawa Tang Wulin. Bebas di dunia mereka sendiri, Tang Wulin dan Su Lizhi dengan senang hati pergi ke kota untuk makan mie, lengan saling melingkari bahu saat mereka bersuka cita. Bagi para rakus seperti mereka, sungguh merupakan keajaiban untuk menemukan kawan, dan merupakan cara yang pantas dirayakan. Faktanya, Tang Wulin memutuskan untuk memanjakan dirinya sedikit hari ini dan mengambil cuti dari berkultivasi untuk makan bersama Su Lizhi. Bagaimanapun, makan juga bermanfaat bagi tubuhnya.